Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi dalam tema yang sama seperti kemarin, yaitu sukacita di dalam kesukaran. Yang terambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai yang ke-8. Hari ini kita baca sampai ayat yang ke-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh ke dalam berbagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Kemarin kita sudah melihat satu poin, mengapa kita tetap bisa bersukacita di balik kesukaran penderitaan kita alami, yaitu kita memakai pertimbangan, pikiran, hikmat Allah. Kita bisa melihat di balik kesukaran itu Tuhan mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita. Seperti di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana. Nah, inilah Yakobus menyampaikan bahwa di sesi yang pertama bahwa kita bisa bersukacita karena kita lihat kebaikan Tuhan mendatangkan kesukaran untuk memperkuat iman orang-orang percaya. Dan yang kedua adalah di balik kesukaran yang didatangkan atau persoalan yang kita hadapi, kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa imannya, yang sempurna dan utuh. Sempurna artinya tidak bercacat. Kalau suatu kambing, sapi, ataupun itu sempurna, tidak ada cacat telinga, mulut, kaki, dan sebagainya. Dan utuh artinya semua sudah ada, tidak kekurangan apapun. Demikian juga iman kita. Allah membawa kita, setiap anak-anak Tuhan, supaya mencapai kesempurnaan, mencapai keutuhan, sehingga tidak ada lagi yang tidak tercover iman kita kepada Tuhan. Jadi iman kita itu murni, bulat, tidak karena hal-hal tertentu. Jadi kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang bukan didasari karena berkat Tuhan. Nah, ini bertentangan dengan teologi kemakmuran, bahwa kalau kita mengikuti Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Tidak selalu. Tuhan kadang izinkan persoalan-persoalan menghimpit kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai iman kepada Tuhan, tidak dipengaruhi oleh situasi. Nah, ini juga dialami oleh Ayub di dalam, kita membuka Ayub 1 ayat 8 sampai yang ke-9. Di sana dikatakan bahwa Ayub juga dicobai oleh Tuhan, diuji imannya oleh Tuhan. Kenapa? Karena iblis mengatakan, kita baca ayatnya, Ayub 1 ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apapun Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapannya. Ayub diuji. Apakah dengan ketidak ada harta benda, ketika dia tidak memiliki apa-apa, apakah dia tetap mempunyai iman yang takut akan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan? Firman Tuhan menunjukkan
ketika Ayub dicobai dengan sukar sekali, dia tetap menjadi pribadi yang memiliki iman yang sempurna. Demikian juga bapak-bapak iman yang lain seperti Abraham juga dicobai. Dia harus rela mengorbankan anak satu-satunya, Ishak, untuk menguji kemurnian iman di hadapan Tuhan. Kesempurnaan iman di hadapan Tuhan. Kiranya penderitaan, kesulitan yang kita hadapi di dalam situasi ini, satu sisi kita mungkin kehilangan beberapa sukacita kita, beberapa hal yang kita sukai, tapi kita mendapatkan pribadi-pribadi kita yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita menjadi kekasih Allah yang sempurna, iman yang utuh, yang tidak perlu ditambah yang lain. Karena dalam kemurnian kita dibawa seperti dalam peleburan emas, yang di peleburan emas, sehingga dari sana kita tahu bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang utuh di hadapan Tuhan. Iman kita utuh di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita siap untuk menerima berkat-berkat surgawi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap kita bisa bersuka cita. Di balik penderitaan, kesukaran, kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh, yang dirindukan oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus memberkati.